Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 kelas C yang beranggotakan 7 orang, yaitu Vivi Cahyani, Fitratul Aqidah, Hanindya Siva Hijri, Andi Tri Muhliza, Margareta, Inas Butsa Inah Ruslan, dan Nasria Suparman. Di video ini kami akan membahas mengenai magnesium dan sodium. Adapun beberapa poin pembahasan yang akan kami bahas di video ini yaitu pengertian magnesium dan sodium, fungsi magnesium dan sodium, manfaat sodium dan magnesium, kelebihan magnesium dan sodium, serta kekurangan dari magnesium dan sodium. Baik, saya Nasria Suparman dengan NIM 230305501040 akan menjelaskan pengertian tentang magnesium dan sodium. Yang pertama adalah magnesium. Menurut Kementerian Kesehatan tahun 2023, magnesium merupakan jenis mineral yang dihasilkan tubuh secara alami, yang lebih banyak berada pada tulang dan sisanya di jaringan lunak. Selanjutnya pengertian dari sodium. Jadi sodium menurut WHO tahun 2023, yaitu sodium atau yang lebih dikenal dengan natrium merupakan nutrisi yang diperlukan untuk pemeliharaan volume plasma, keseimbangan asam basa, transmisi impuls saraf, dan fungsi sel normal. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa definisi dari magnesium dan sodium, sekarang kita akan mengetahui lagi apa fungsi dari magnesium dan sodium itu. Yang pertama, ada fungsi dari magnesium. Fungsi magnesium yang pertama yaitu menyampaikan sinyal antara otak dan tubuh. Nah, dalam fungsi ini, magnesium berperan dalam transmisi impuls saraf yang terpenting untuk menyampaikan sinyal antara otak dan tubuh. Dengan adanya magnesium yang cukup, proses komunikasi antara sel saraf dapat berjalan dengan lancar, sehingga mendukung fungsi kognitif dan respon tubuh terhadap rangsangan eksternal. Yang kedua ada mengatur kontraksi otot. Magnesium juga memainkan peran penting dalam mengatur kontraksi otot. Mineral magnesium ini membantu otot untuk berkontraksi dan berelaksasi dengan benar. Yang ketiga ada menjaga detak jantung tetap sehat. Magnesium dapat menjaga detak jantung yang sehat dengan mengatur kontraksi otot jantung. Detak jantung yang teratur dan kuat sangat penting untuk memastikan aliran darah yang efisien ke seluruh tubuh. Yang keempat ada menurunkan tekanan darah. Magnesium dapat membantu menurunkan tekanan darah dengan cara melebarkan pembuluh darah dan mengurangi resistensi aliran darah. Dengan demikian, magnesium membantu dalam menjaga tekanan darah dalam rentang normal, yang merupakan faktor terpenting dalam mencegah penyakit jantung dan juga stroke. Dan yang terakhir yaitu mengurangi resiko penyakit jantung. Kekurangan magnesium telah dikaitkan dengan peningkatan resiko penyakit jantung. Dengan memastikan asupan magnesium yang cukup, kita dapat membantu mengurangi resiko penyakit jantung dan menjaga detak jantung yang sehat, menurunkan tekanan darah, dan mendukung fungsi otot yang optimal. Baik, perkenalkan nama saya Margareta. Di sini saya akan membahas mengenai manfaat sodium di dalam tubuh. Nah, teman-teman, sodium ini memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan manusia seperti untuk memenuhi kebutuhan natrium di dalam tubuh, menyeimbangkan kadar cairan dan elektrolit dalam tubuh, menjaga tekanan darah tetap stabil, mengatasi komplikasi seperti sepsis, mengatasi fibrosis kistik, mencegah keracunan ginjal akibat amfoterasin B atau agen kontras yang digunakan untuk mencitrakan bagian tubuh, mengurangi pembengkakan dan tekanan dalam otak, mengatasi pembengkakan sinus, dan juga menjaga kesehatan ginjal dan jantung. Baik, perkenalkan nama saya Andi Tri Muhliza S dengan NIM 230305501023. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek kelebihan sodium. Yang pertama, hipertensi. Kelebihan sodium adalah salah satu faktor risiko utama hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan penyakit ginjal.
Yang kedua, penyakit ginjal. Ginjal bertanggung jawab untuk mengatur keseimbangan sodium dalam tubuh. Kelebihan sodium dapat membebani ginjal dan meningkatkan risiko penyakit ginjal. Yang ketiga, retensi air. Kelebihan sodium dapat menyebabkan tubuh menahan air, yang dapat menyebabkan pembengkakan, terutama di bagian kaki, pergelangan kaki, dan tangan, dan penambahan berat badan. Yang keempat, osteoporosis. Kelebihan sodium dapat meningkatkan ekskresi kalsium dalam urin, yang dapat meningkatkan risiko osteoporosis atau pengeroposan tulang. Yang kelima, kanker perut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kelebihan sodium dapat meningkatkan risiko kanker perut. Saya, Vivi Cahyani dengan NIM 23030550114. Selain akibat dari kelebihan magnesium, kekurangan magnesium juga berdampak buruk bagi kesehatan kita loh. Nah, apa ya akibat dari kekurangan magnesium? Yang pertama itu ada osteoporosis. Osteoporosis adalah gangguan yang ditandai dengan tulang yang melemah dan peningkatan risiko patah tulang. Selain pertambahan usia, kekurangan vitamin D dan K, osteoporosis juga disebabkan karena kekurangan magnesium. Namun, dampak yang lebih krusial terjadi saat tubuh kekurangan magnesium, di mana melemahkan tulang secara langsung dan menurunkan kadar kalsium darah. Yang kedua itu ada kelelahan fisik. Kelelahan fisik adalah dampak yang bisa dirasakan oleh tubuh saat kekurangan magnesium. Perlu diingat, wajar bila seseorang merasa lelah karena aktivitas ataupun melakukan hal yang sama berulang-ulang. Namun, bila rasa lelah telah lebih instan dan terjadi terus-menerus tanpa diiringi dengan kegiatan yang padat, bisa jadi ini adalah gejala kalau tubuh kekurangan magnesium. Selanjutnya, asma. Kekurangan magnesium juga bisa menyebabkan asma yang dikarenakan penumpukan kalsium pada otot-otot yang melapisi udara di paru-paru, yang pada akhirnya menyebabkan saluran udara menyempit sehingga susah bernafas. Peranan magnesium dalam tubuh erat kaitannya dengan pengaturan pernafasan. Karena pengaturan pernafasan adalah menjaga kinerja membran sel dan membantu relaksasi otot halus yang menyusun saluran pernafasan. Konsumsi magnesium dapat meningkatkan fungsi paru-paru sehingga meringankan gejala asma untuk pengidap asma, dengan memfasilitasi pelebaran bronkus dan relaksasi otot halus yang menyusun saluran pernafasan. Ternyata kekurangan magnesium juga dapat mengakibatkan gangguan mental loh teman-teman. Ternyata apabila saraf kita kekurangan magnesium, maka dapat menyebabkan gangguan mental yang tentu harus kita waspadai. Gangguan mental di sini lebih kepada sikap apatis, kurangnya emosi, depresi, serta timbul kecemasan. Kecemasan yang berlebihan. Pada intinya, kekurangan magnesium bisa menyebabkan disfungsi saraf dan menimbulkan masalah mental. Saya Fitratul Aqidah dengan NIM 230305501020. Saya akan menjelaskan bagaimana akibatnya jika tubuh kekurangan sodium. Ada beberapa hal yang akan terjadi jika kita kekurangan sodium, teman-teman, seperti hipotensi. Nah, hipotensi atau tekanan darah rendah dapat menyebabkan pusing, pingsan, maupun kelemahan. Kekurangan sodium juga dapat menyebabkan kram otot, terutama pada atlet dan orang yang berolahraga dalam waktu yang lama. Selanjutnya, kelelahan dan lemas juga dapat diakibatkan karena kekurangan sodium ternyata. Lebih parahnya lagi, dapat menyebabkan gangguan kognitif loh, seperti kesulitan berkonsentrasi dan membuat keputusan. Nah teman-teman, sudah tahu kan akibat kekurangan sodium? Kalau gejala-gejala seperti yang saya jelaskan tadi ada pada teman-teman, sebaiknya segera lakukan konsultasi ya. Jadi itulah ilmu yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Terima kasih telah menonton video kami.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.